Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu di dalam ibadah VIP pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh sama-sama berkumpul mengikuti ibadah VIP pada malam hari ini ya Bapak. Itu semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapak. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati setiap kami yang mungkin masih ada di dalam perjalanan Tuhan, juga Tuhan berkati yang mengikuti ibadah ini juga semua ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya, amin. Amin. Kita mau masuk dalam ibadah VIP, kita mau angkat satu pujian. Yesus. Kita mau katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang maha baik, kami bersyukur untuk saat yang indah pada malam ini dalam doa bersama Victory in Prayer. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, layakan dan kuduskan kami. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah urapan Allah turun atas kami semua, atas hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Pada malam hari ini saya akan berbicara tentang iman, artinya percaya dan taat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Allah berkata sebagai berikut, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu kita harus membangun iman dan dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan, ya. Jadi iman akan timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus yang itu terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 6. Dalam pasal 11 ini Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman, dan imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Karena itu iman, yang pertama iman berarti adalah percaya, ya. Meskipun belum melihat, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti, ya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29b. Contohnya Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera pada zamannya Nuh, ya. Meskipun dia belum melihat air bah, ya, dan dia banyak dicemooh, ya, oleh orang-orang pada zamannya, bahkan dianggap bahwa Nuh itu gila, ya. Karena tidak ada air bah, kok membangun bahtera di atas gunung, ya. Tetapi di sini Nuh tidak menghiraukan hal itu, ya. Tapi dia benar-benar beriman, dia percaya apa yang Tuhan firmankan itu akan terbukti. Karena apa? Air bah itu akhirnya benar-benar datang dan menenggelamkan bumi, dan justru yang diselamatkan adalah Nuh bersama keluarganya. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan apapun risikonya, ya. Banyak orang Kristen hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doa mereka untuk memulihkan ekonomi mereka atau menyembuhkan sakit mereka, ya. Tapi mereka tidak mau taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Kita tahu di dalam Alkitab Abraham taat, ya, ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya, dan ia pergi ke tempat yang tidak ia ketahui, ya. Dia berjalan dengan iman, dia taat, dia meninggalkan negerinya. Akhirnya, ya, Abraham menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bahkan hidupnya juga menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita orang Kristen yang mungkin sudah turun-temurun sebagai orang Kristen, atau mungkin orang Kristen yang baru bertobat, ya. Tuhan mau kita memiliki iman dan juga taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Dia janjikan itu pasti akan digenapi. Yang Tuhan mau kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dalam iman dan ketaatan, ya. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita oleh karena kita menjadi pelaku firman Allah.
Karena itu saudara, di akhir zaman ini, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ya, di dalam hidup kita ini membutuhkan iman dan ketaatan ya, sehingga kita akan melihat sekali lagi kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita, dan kita akan melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa meresponi iman yang kita miliki ya, ketaatan yang kita lakukan, maka Tuhan akan meresponi dan Dia akan memberikan hal-hal yang luar biasa, bahkan pengalaman-pengalaman baru ya, kita bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya sekali lagi biarlah kita memiliki iman dan ketaatan ya, karena kita percaya. Jadi iman itu adalah percaya dan taat. Jadi mari kita menjadi pelaku firman Allah, sehingga kita akan melihat kebesaran Allah. Mujizat-mujizatnya akan dinyatakan, kemuliaannya akan dinyatakan, dan kita akan melihat kebesaran Allah yang luar biasa. Itulah yang Tuhan mau, karena iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kami ingin bersyukur Tuhan untuk peringatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami memiliki iman, percaya dan ketaatan Tuhan kepada Engkau. Karena Tuhan, sesungguhnya kami telah melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, tapi seringkali kami melupakannya Tuhan, sehingga kami tidak mempunyai pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Engkau. Tetapi tatkala kami memiliki iman, Tuhan, percaya dan ketaatan, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kami. Pada kesempatan malam hari ini Bapa, kami ingin bersyukur kepadamu untuk COVID-19 yang semakin hari semakin menurun, bahkan masyarakat tetap menjalankan prokes. Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah atas negeri kami Indonesia. Tuhan, Kau akan pulihkan ekonomi bangsa kami. Kiranya pemerintah dapat mengendalikan Tuhan ketersediaan dan harga sembako Tuhan, sehingga Tuhan rakyat-Mu ya Tuhan yang ada di Indonesia tidak akan mengalami kesulitan oleh karena harga sembako yang makin meningkat. Kami percaya bahwa Allah tetap memelihara kehidupan kami. Engkau akan selalu memberikan apa yang kami butuhkan di tengah-tengah ekonomi yang sulit. Tuhan akan selalu menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini Bapa. Kami ingin berdoa bagi anak-anak muda. Tuhan, biarlah Engkau pakai anak-anak muda yang di dalam Tuhan, dalam pemerintahan maupun dalam gereja. Biarlah hidup mereka Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemajuan yang akan terjadi di sana sini oleh karya Tuhan melalui anak-anak muda. Biarlah anak-anak muda tidak hanya mencari kesenangan diri sendiri atau kesenangan dunia Tuhan yang akan membinasakan, tapi biarlah mereka hanya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka bagi bangsa ini dan juga bagi gereja. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Tuhan seluruh bangsa Indonesia. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami satu persatu. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, untuk warta seminggu ini di hari Jumat besok pukul 3.30 sore akan ada ibadah WBI secara onsite, mengundang para wanita boleh menghadiri ibadah WBI
jam 3.30 siang secara onsite. Lalu yang kedua ada ibadah BBK juga secara onsite hari Sabtu pukul 6 sore. Mengundang juga bagi para kaum bapak-bapak boleh ikut bersama-sama bergabung di ibadah BBK hari Sabtu pukul 6 sore. Lalu selanjutnya ada ibadah Minggu, ibadah umum jam 9 pagi. Tidak ada link, jadi bisa Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke gereja. Dan juga di jam 10.30 ada ibadah youth, mengundang teman-teman semua kaum muda boleh juga ikut di ibadah youth pada hari Minggu jam 10.30 secara onsite. Bisa juga langsung datang karena tidak memakai link gitu. Sekian warta kita untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.